Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Nah, kali ini saya akan coba untuk melanjutkan pembahasan persiapan PAS Matematika Peminatan. Oke, kita sekarang sudah berada di soal nomor 11 ya. Soal nomor 11 ya, kita bahas sampai nomor 15. Oke, ini soal nomor kita mulai dari soal nomor 11. Oke, soal nomor 11 kita diberikan fungsi fx ya. Ini fungsi fx-nya ini berupa barisan deret ya, atau deret geometri tahingga ya. Jadi fx-nya itu berupa deret geometri tahingga. Nah, untuk geometri tahingga kita jangan lupa untuk mencari ya, nilai A atau suku pertama. Suku pertamanya adalah 1. Dan yang kedua adalah kita cari rasio ya antar suku berdekatan. Ini rasionya jelas ya, rasio ya suku kedua bagi suku pertama. Jadi sin x dibagi 1 ya jelas sama dengan sin x. Atau boleh juga rasionya kita dapatkan dari suku yang ketiga bagi suku yang kedua ya, sin kuadrat bagi sin x hasilnya sama dengan sin x juga. Oke. Nah, karena fx-nya ini berupa deret geometri tahingga tambah titik-titik dan seterusnya, maka kita ingat rumus dari deret geometri tahingga adalah A per 1 min R ya, alias air, dengan catatan di sini nilai R-nya ya, deretnya itu konvergen ya. Jadi R-nya itu ya kurang dari 1 atau R-nya bernilai dari min 1 sampai 1. Nah, kalau kita perhatikan kan nilai sin ini ya nilainya ada di antara min 1 sampai 1 gitu ya. Oke. Nah, di sini yang jelas R-nya tidak boleh sama dengan 1. Ya, mutlak R tidak boleh sama dengan 1. Gitu ya. Nah, di sini R nggak boleh sama dengan 1 karena kalau R-nya 1 nanti jadi tak terdefinisi ya. Nah, seperti ini. Jadi sin x tidak boleh sama dengan 1 sehingga x-nya tidak boleh. Nah, di sini kita batasi x-nya tidak boleh 90 derajat dan bentuk periodiknya ya 90 tambah n kali 360. Oke, kita punya fx-nya jadi seperti ini ya. A per 1 min R. Kalau kita substitusikan dari yang kita sudah dapatkan, maka fungsi fx-nya ini bisa kita rubah yang tadi bentuknya dari geometri tahingga menjadi A hanya 1 dibagi 1 min R. R-nya adalah sin x. Nah, inilah fungsi fx-nya. Nah, sekarang kita ditanya f aksen x, maka ya, kita bisa anggap pembilangnya ini sebagai U, penyebutnya 1 min sin sebagai V. Maka akan kita dapatkan f aksen x ya, rumusnya adalah U aksen ya jelas 0 ya, U aksen turunan dari 1 yang 0 dikali V, V-nya 1 min sin x dikurang dari turunan V, U dikali V aksen, U-nya 1 dikali V aksen ya, turunan dari 1 min sin ya, turunan 1 kan 0, jadi tinggal kita mencari turunan min sin. Turunan min sin adalah min cos. Nah, U aksen V min U V aksen dibagi ya semuanya ini dengan V kuadrat. Jadi 1 min sin X dikuadratkan. Maka akan kita peroleh hasilnya ini jelas 0. Jadi min 1 dikali min cos jadi cos X. Dibagi dengan 1 min sin X dikuadratkan. Nah, inilah fungsi dari f aksen X untuk soal nomor 11. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Nomor 12. Oke. Nah, nomor 12 kita diberikan fungsi fx itu cos pangkat 6 dengan sudut 12x min 1. Nah, bentuk f aksennya diketahui A dikali sin dari bx tambah c dikali cos pangkat 4 12x min 1. Pertanyaannya berapa nilai A tambah B tambah c. Oke, kita jawab ya. Jadi kita tuliskan dulu fungsi fx-nya. Nah, ini sebenarnya penulisan fungsi fx aslinya adalah cos dengan sudut 12x dikurang 1. Nah, ini semuanya dipangkatkan 6. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita ingin turunkan, ya jelasnya kita turunkan dengan aturan rantai ya.
kita turunkan dari yang paling luar. Di sini paling luar adalah pangkat 6. Jadi ini pertama kali kita turunkan, ya. Pangkat diturunkan, ya 6 turun, ya, dikali, nah dengan fungsi yang sama cos 12x min 1, nah pangkatnya berkurang 1 jadi 5. Nah ini baru pangkat yang kita turunkan. Kemudian dikali, setelah pangkat yang paling luar adalah cos. Jadi ini yang kedua, ya. Cos. Turunan cos kita tahu adalah min sin. Dengan sudut yang sama, sudutnya 12x min 1. Setelah cos yang kita turunkan adalah, ya ini sudutnya 12x min 1, ini yang ketiga. Jadi sampai 3 kali kita turunkan. Jadi proses 1, proses 2, proses 3. Proses 3 adalah yang kita turunkan 12x min 1. Turunannya adalah 12. Nah, ini nilai dari turunan f aksen x sama dengan, kita cek tandanya dulu ya. Kalau kita kalikan tandanya plus kali min kali plus, hasilnya min. Kemudian angkanya 6 kali 12, ya 72. Ya, dikali pangkat 1 dulu, sin dari 12x min 1, ya dikali dengan cos pangkatnya 5 dari 12x min 1. Nah, kalau esai sampai sini selesai. Nah, kalau kita perhatikan dari bentuk f aksen x yang diketahui, di sini kalau kita perhatikan, cosnya pengennya pangkat 4, bukan pangkat 5. Nah, sekarang gimana caranya biar dia pangkatnya menjadi 4? Otomatis kan kita harus arahkan, ya, yang jelas setiap cos pangkat dan sin pangkat diturunkan pasti nanti muncul bentuk sudut rangkap dari sin, ya. 2 sin A dikali cos A. Ya, kita rubah nanti jadi sin 2A. Ya, setiap sin pangkat, cos pangkat, di mana pangkatnya pastinya bilangan bulat, ya lebih dari 1, maka nanti pastinya muncul bentuk ini, sudut rangkap dari sin. Nah, di sini kita perhatikan min 72 sin dikali cos pangkat 5, maka bisa kita rubah menjadi min 72 ini adalah min 36 kali 2. Kita munculkan sinnya, sudah ada di soal, 12x min 1 dikali cos pangkat 5, berarti kita buat jadi cos pangkat 1, 12 min 1 dikali cos pangkat 4, 12x min 1. Nah, seperti ini. Muncul bentuk 2, ya, sin A dikali cos A. Nah, bentuk inilah yang akan kita rubah menjadi sudut rangkap sin. Maka akan kita peroleh f aksen x-nya ini sama dengan minus 36. Ini nilainya sin 2A. Jadi sin, ya, 2 kali 12x min 1 jadi 24x, ya ini kali 2, 24x min 2 dikali dengan cos pangkat 4 dari 12x min 1. Nah, dari sini kita bisa langsung dapatkan nilai A-nya berapa, ya, B-nya berapa, C-nya berapa, karena cos pangkat 4 sudah memenuhi. Cos pangkat 4 dengan sudut 12x min 1. Maka kita dapatkan A-nya adalah min 36. Kemudian sin BX tambah C, berarti B-nya adalah 24 plus C, berarti C-nya adalah min 2. Nah, sehingga dari sini kita bisa tuliskan bahwa A tambah B ditambah C ini nilainya sama dengan A-nya minus 36 tambah B, B-nya adalah 24 ditambah C, C-nya adalah minus 2. Maka dapatlah min 36 tambah 24 kan minus 12 dikurang 2 jadi minus 14. Nah, inilah hasil dari soal nomor 12. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Soal nomor 13, kita diberikan fungsi fx dalam bentuk pecahan. Pertanyaannya turunan dari fungsi fx, yakni f aksen. Oke, sebelum kita turunkan ada baiknya fungsi ini coba kita sederhanakan, ya. Karena di sini ada pengurangan antar cos dan pengurangan antar sin. Kita ingat kembali rumusnya bahwa kita punya cos, ya, A dikurang cos B. Ya, ini rumusnya kan min 2 sin sin, ya. Min 2 sin dengan sudutnya A tambah B bagi 2 dikali sin, ya, A dikurang B bagi 2. Nah, seperti ini. Ini kalau cos dikurang cos.
Maka jadi fx-nya ini sebelum kita turunkan menjadi min 2 sin ya, tambah bagi 2, berarti 3x tambah x kan 4x bagi 2 jadi 2x. Dikali sin, selisih dibagi 2, berarti 3x dikurang x, 2x dibagi 2 jadi 1x. Nah, ini bagian yang pembilangnya, jadi min 2 sin 2x kali sin x. Sekarang sin kurang sin, kita ingat kembali rumusnya sin kurang sin. Jadi sin A dikurang sin B. Nah, ini rumusnya adalah 2 cos sin. Ya, 2 cos sin, di mana sudut yang pertama yakni cos A tambah B bagi 2. Nah, sementara sudut yang sin adalah A min B bagi 2. Nah, sehingga sin 3x dikurang sin x menjadi 2 cos sin. Yang cos sudutnya ya tambah bagi 2, 3x tambah x, 4x bagi 2 jadi 2x. Yang sin sudutnya ya kita kurang bagi 2, 3x dikurang x adalah 2x dibagi 2 jadi x. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kalau kita perhatikan ada unsur yang sama, di sini ada 2 dibagi 2 jadi 1, sin x bagi sin x juga 1. Jadi kita dapatkan kesimpulan bahwa ternyata fungsi efeknya ini adalah min sin dibagi cos dengan sudut yang sama. Jadi sin dibagi cos adalah tan. Jadi tan 2x. Nah, tinggal kita turunkan. Ya, pertanyaannya adalah f aksen x. Nah, min dari tan 2x, turunan tan adalah sekant kuadrat. Sudutnya sama 2x dikali turunan 2x adalah 2. Maka dapatlah f aksen x-nya adalah min dikali 2 jadi min 2 dikali sekant kuadrat dengan sudut 2x. Nah, inilah turunan dari soal nomor 13. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikut ya, soal nomor 14 ya. Nah, soal nomor 14 hampir mirip dengan soal nomor 13 ya. Kita ingat tadi bentuknya adalah cos kurang cos dan sin kurang sin. Nah, sekarang kita butuh rumus cos tambah cos ya. Oke, cos tambah cos. Rumus cos tambah cos ya, cos A ditambah dengan cos B. Nah, ini rumusnya 2 cos cos ya, 2 cos dengan sudut yang pertama tambah bagi 2 ya, ditambah bagi 2 dikali cos dikurang bagi 2. Nah, seperti ini. Sementara kalau sin ditambah sin A tambah sin B. Nah, ini rumusnya adalah 2 sin cos. Sin sudutnya A tambah B dibagi 2 dikali cos ya, A min B bagi 2. Nah, seperti ini. Dengan manfaatkan rumus ini, maka coba kita sederhanakan dulu fungsi efeknya sebelum kita turunkan. Nah, di sini kita coba pasangkan yang ujung dengan ujung ya, cos 2x dengan cos 10x. Ya, nanti yang cos 4x kita pasangkan dengan cos 8x. Mengapa demikian? Karena ini kan 2x dengan 10 kalau jumlahkan jadi 12x. 4x dengan 8x jumlahkan jadi 12x juga. Jadi kita pasangkan yang cos 10x dengan cos 2x, cos 8x dengan cos 4x. Jadi kita nulisnya seperti ini, cos 10x ya, yang sudutnya besar kita tulis di awal, tambah cos 2x ditambah cos 8x dengan 4x tambah cos 4x. Nah, ini. Jadi kita tuliskan yang sudutnya besar ya, kita tulis lebih dahulu. Nah, kemudian dibagi ya, dengan cara yang sama ya, sin juga demikian, kita tulisnya sin 10x pasangkan dengan sin 2x, kemudian sin 8x ya, kita pasangkan dengan sin 4x. Nah, tujuannya biar tadi ya 12x, ini juga 12x ya sudutnya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita coba manfaatkan rumus cos A tambah cos B ya. Rumusnya menjadi 2 cos ya tambah bagi 2, 10x tambah 2x 12x bagi 2 jadi 6x. Dikali ya, dikali cos selisih bagi 2, 10x dikurang 2x kan 8x bagi 2 jadi 4x. Kemudian cos 8x tambah cos 4x menjadi 2 cos cos. Nah, cos yang pertama tambah bagi 2, 8x tambah 4x 12x bagi 2 jadi 6x dikali cos selisihnya 4x bagi 2 jadi 2x. Nah, seperti ini. Nah, dengan cara yang sama maka akan kita peroleh juga untuk yang bagian penyebut. Sin tambah sin adalah 2 cos sin ya, saya rasa sudutnya mengikuti ya, 6x tambah sama 4x, 6x 4x tambah sin 8x tambah sin 4x ya, sin tambah sin 2
sorry terbalik ya, 2 sin cos ya, bukan 2 kosin, 2 sin cos ya, sin tambah sin 2 sin cos. Nah ini juga demikian, sin 8x tambah sin 4x jadi 2 sin cos ya. Saya rasa sudutnya sama, 8x dengan 4x. Nah seperti ini. Nah kemudian kita coba lihat adakah unsur yang sama untuk kita faktorkan ya. Bagian pembilang dulu, 2 cos 6x kali cos 4x tambah 2 cos 6x cos 2x. Nah ini ada sama-sama ada 2 cos 6x ya. Bagian yang penyebut 2 sin 6x kali cos 4x, 2 sin 8x kali cos 4x. Nah ini samanya justru di 2 dengan cos 4x ya, 2 dengan cos 4x. Jadi kita bisa faktorkan bagian pembilang maupun penyebut. Yang bagian pembilang kita keluarkan 2 cos 6x ya, tinggal dikali dengan cos 4x tambah cos 2x. Nah kemudian dibagi dengan 2 cos 4x nya kita keluarkan dikali sin 6x dengan sin 8x ya. Sebentar, ini kayaknya ada salah hitung ya. Di sini sin 8x tambah sin 4x, maka sudutnya menjadi 8 tambah 4 kan 12 ya, bagi 2. Nah, harusnya 6 di sini. Harusnya di sini 6, kemudian 8 kurang 4 kan 4, bagi 2 2. Nah, ini 2 ya. 2. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita perhatikan samanya justru di sin 6x ya. Ya, di sin 6x nya ya. Ya, bukan di 2 cos ya, tapi di 2 sin. Oke. Jadi dia samanya di sini. Ya, 2 sin 6x. Nah, ini juga 2 sin 6x. Jadi kita keluarkan, justru yang kita keluarkan adalah bukan 2 cos ya, tapi 2 sin 6x. Ya, 2 sin 6x. Maka di sini tersisa cos 4x ya ditambah dengan cos 2x. Nah, seperti ini. Nah, ini ada yang sama-sama cos 4x tambah cos 2x, cos 4x tambah cos 2x. Jadi ini bisa kita coret ya. Dibagi hasilnya 1. Ini 2 juga bisa kita coret. Maka tersisalah di sini fx-nya itu adalah ya fungsi fx-nya. Nah, ini juga fungsi fx. Fungsi fx. Nah, fx-nya adalah cos 6x dibagi sin 6x. Jadi cos per sin adalah kotangen dengan sudut yang sama, yakni 6x. Nah, inilah fungsi fx-nya setelah disederhanakan. Nah, pertanyaannya adalah f aksen x, maka nah, kita tinggal turunkan turunan dari kotangen 6x ya, turunannya adalah turunan kotangen min kosekan kuadrat dengan sudut yang sama 6x dikali turunan 6x adalah 6. Maka kesimpulan akhirnya min kali 6 jadi min 6 dikali dengan kosekan ya, kosekan kuadrat 6x. Nah, inilah turunan dari fungsi nomor 14. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir ya. Untuk yang bagian ini ya, video kali ini kita sampai nomor 15. Oke, soal yang terakhir adalah kita punya fungsi fx-nya 4 sin kuadrat ya, tambah 4 cos kuadrat dengan sudut yang sama ditambah 3x. Nah, mungkin kalau seandainya kita nggak paham, kita akan turunkan satu persatu. Turunan 4 sin kuadrat 2x tambah 1 berapa, ditambah turunan 4 cos kuadrat 2x tambah 1 berapa, ditambah turunan 3x berapa. Nah, begitu ya. Nah, tapi coba kita lihat, sebelum kita turunkan ada baiknya ini fungsinya kita sederhanakan dulu. Ya, sebelum kita turunkan. Bisa nggak disederhanakan? Kita lihat di sini 4 sin kuadrat tambah 4 cos kuadrat. Berarti kan sama-sama ada angka 4-nya ya. Jadi 4-nya bisa kita keluarkan. Ya, jadi 4 dikali sin kuadrat. Sudutnya 2x tambah 1 ditambah cos kuadrat. Sudutnya 2x tambah 1. Ditambah dengan 3x. Nah, kalau kita perhatikan, sin kuadrat tambah cos kuadrat dengan sudut yang sama. Ya, sin kuadrat dengan cos kuadrat dengan sudut yang sama, apabila dijumlahkan hasilnya kan 1 ya. Jadi fx ini sama dengan 4 dikali 1 ya, ditambah 3x.
Ya, sehingga fungsi efeknya ini sebenarnya hanya 4 ditambah 3x. Nah, sudah sederhana baru kita turunkan. Turunannya adalah 4 kan konstanta, diturunkan 0 ya. Tambah turunan 3x adalah 3. Jadi f aksen x-nya turunannya ya sama dengan 3. Jadi ternyata fungsi konstan f aksen x-nya. Nah, itulah pembahasan ya untuk yang bagian yang ketiga, soal nomor 11 sampai soal nomor 15. Nantikan video pembahasan untuk yang bagian keempat dari soal nomor 16 sampai soal nomor 20. Semoga bermanfaat. Ya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.